Manusia selalu tertarik pada ide menghindari kematian. Sejarah telah membuktikan bahwa kita selalu tertarik mencari cara untuk hidup abadi melalui berbagai hal, seperti melalui kepercayaan di beberapa agama, hijrah ke planet lain karena berharap adanya teknologi alien yang dapat mewujudkannya, kriogenik atau krionik, yaitu mengawetkan mayat dalam suhu di bawah 150 derajat Celcius dengan harapan dapat dihidupkan kembali melalui teknologi di masa mendatang. Dan juga ada beberapa mitologi yang cukup banyak dari berbagai belahan dunia. Sebenarnya, adakah yang abadi di dunia ini? Penelitian terbarukan telah menemukannya di bawah lautan bumi kita dalam bentuk ubur-ubur. Biasanya, ketika kita memikirkan ubur-ubur, yang terbayang adalah hewan yang berbentuk balon atau bel, memiliki tentakel dan cenderung transparan. Jika kita membayangkan demikian, berarti kita baru mengenal ubur-ubur dalam salah satu tahapan kehidupannya saja, yaitu tahap medusa, yang merupakan tahap kedua dalam hidupnya. Ubur-ubur memulai hidupnya sebagai larva kecil, berbentuk cerutu yang bergerak di air, dan kemudian mencari tempat untuk menempel. Setelah menempel, larva berubah menjadi polip mirip dengan anemon laut kecil. Polip ini bisa menggandakan diri dan membentuk koloni besar. Dalam kondisi yang baik, polip ini akan menghasilkan banyak bayi ubur-ubur. Sampai di sini tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, yang menarik adalah cara ubur-ubur mengatasi kematian, seperti ubur-ubur abadi. Dalam bahasa kampung Bang Min, namanya adalah immortal jellyfish. Nama latinnya Turritopsis dorni. Ketika ubur-ubur ini mati, ia akan tenggelam ke dasar laut dan mulai membusuk. Sel-selnya kemudian berkumpul kembali dan berubah menjadi polip, di mana ubur-ubur baru terlahir kembali. Dengan cara ini, ubur-ubur bisa memulai hidupnya lagi dari tahap yang lebih awal. Dr. Lisa Ann Gerswin, seorang peneliti ubur-ubur, mengatakan bahwa penemuan ini sangat mengejutkan. Tidak hanya ubur-ubur abadi yang bisa bangkit dari kematian. Pada tahun 2011, seorang mahasiswa biologi laut di Cina menyimpan ubur-ubur bulan atau Aurelia aurita dalam sebuah tangki. Ketika ubur-ubur itu mati, ia menyimpan tubuhnya di tangki lain. 3 bulan kemudian, polip kecil baru tumbuh dari atas ubur-ubur bulan tersebut. Proses regenerasi ini kini telah ditemukan pada sekitar 5 spesies ubur-ubur. Jadi, keuntungan bagi ubur-ubur adalah ketika mereka lemah karena usia atau sakit, mereka bisa menggunakan kemampuan regenerasi ini untuk hidup kembali. Pertanyaannya, apa manfaat hidup abadi bagi mereka? Untuk apa ubur-ubur melakukan itu? Jawabannya adalah regenerasi itu dilakukan sebagai mekanisme bertahan hidup. Ketika mereka melemah, baik karena usia atau penyakit atau menghadapi bahaya, mereka dapat memanggil mekanisme luar biasa ini, atau mirip dengan recall di game Mobile Legends dengan melakukan regenerasi. Ketika mekanisme itu diaktifkan, bel ubur-ubur atau bagian atas yang biasanya bulat seperti parasut dan tentakelnya mulai membusuk. Lalu ia berubah kembali menjadi polip, menempel pada permukaan, dan mulai tumbuh menjadi ubur-ubur lagi. Siklus ini dapat dilakukan oleh ubur-ubur berulang kali. Kemampuan ini disebut transdiferensiasi sel, di mana hewan ini dapat mereform bentuk tubuh melalui sel-selnya dari satu tipe ke tipe lain. Mungkin saat ini belum ada hubungan yang jelas antara keabadian ubur-ubur dan manusia. Mungkin di masa depan, penelitian genetik bisa membawa hasil yang menarik. Siapa tahu, mungkin kita bisa melakukan kemampuan untuk beregenerasi seperti dalam film fiksi ilmiah. Itu kata peneliti ubur-ubur, tapi kalau menurut Bang Min masih belum yakin. Mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan.
Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.